Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengapa kita perlu menikah. Para sahabat pendengar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Pernikahan menjadi jalan yang fitrah dilalui oleh manusia untuk menyalurkan keperluan biologisnya dan melanjutkan keturunannya. Pernikahan pun menjadi sarana yang dihalalkan untuk berbagi cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Di dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Surat Ar-Rum ayat 21. Perintah untuk menikah pun sangat kuat dalam Islam, khususnya terhadap para pemuda. Rasul bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan." Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pernikahan adalah solusi bagi ketentraman dan kebahagiaan individu dan masyarakat. Manusia tak punya pilihan lain untuk mewujudkan kebahagiaan secara paripurna di luar dari pernikahannya. Walaupun begitu, sendi-sendi pernikahan tak bisa tegak hanya sekedar dengan cinta, karena cinta itu datang dan pergi, menguat dan melemah, naik dan turun. Harus ada keharmonisan rumah tangga tetap terjalin rapi dan baik, serta tak ada pagar yang lebih baik daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jika suami istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedua belah pihak dapat saling tahu diri dan mawas diri, serta saling menjaga kehormatan masing-masing pasangan. Sebelum menikah, ada beberapa pertimbangan yang bisa dipikirkan oleh setiap pasangan. Tentunya ada berbagai harapan dan fantasi yang berkembang, yang berbentuk dari hubungan yang sedang dijalani sebelum menikah. Harapan tersebut sering dijadikan pertimbangan yang paling berat untuk memutuskan menikah atau tidak. Misalnya saja, walaupun baru kenal, kami merasa sudah saling mengenal sejak lama sekali, ataupun aku masih bakal hidup bahagia dengannya selamanya. Ternyata harapan-harapan tersebut belum tentu jadi alasan menikah yang cukup kuat. Pasalnya, pemikiran seperti itu muncul akibat aktivitas hormon pada otak yang membuat Anda merasa nyaman untuk sementara. Namun, di kemudian hari, setelah beberapa waktu menjalani pernikahan, Anda bisa jadi akan mendapat kenyataan-kenyataan yang lain berbeda dari apa yang Anda impikan di awal.
Dengan kata lain, alasan-alasan di atas adalah alasan yang tidak tepat untuk memulai pernikahan. Adapun tujuan umum menikah secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan menyalurkan insting untuk melakukan relasi seksual. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat, dan manusia untuk menjadi seorang yang terhormat. Adapun tujuan menikah menurut Al-Quran dan hadis, yang pertama yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan menikah dalam Islam yang paling utama adalah menjalankan perintah Allah. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahis samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Adapun yang kedua, tujuan untuk menikah menurut Al-Quran dan hadis, memperoleh ketenangan. Menikah juga memiliki tujuan agar memperoleh ketenangan hati. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahis samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenismu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Surat An-Nahl ayat 72. Dari berbagai hadis dan ayat suci Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi, sesuai topik bahasan hari ini, mengapa kita harus menikah?
Jadi, mayoritas semua agama mewajibkan baik laki-laki ataupun perempuan untuk menikah dengan syarat yang ditentukan menurut ajaran masing-masing agama. Khususnya agama Islam sangat mewajibkan laki-laki ataupun perempuan untuk segera menikah. Saat sudah memasuki syarat untuk menikah sesuai aturan yang berlaku di daerah ataupun negara masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton ulasan video ini hingga akhir. Semoga bisa menjadi inspirasi serta barokah dunia dan akhirat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan pada ulasan video kali ini, saran dan masukan kalian sangat berharga bagi saya, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, Amalan Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.